Baiklah, yang pertama ada sempurna. Sempurna artinya utuh, lengkap segalanya. Kesempurnaan hukum Islam atau syariat dapat dilihat dengan diturunkannya syariat Islam dalam bentuk yang umum dan mengglobal permasalahannya. Kecuali hal-hal yang bersifat langgeng dan nas memuat prinsip-prinsip hukum terperinci, konkret, dan teknis. Misalnya masalah peribadatan, perkawinan, perceraian, dan warisan diterapkan secara terperinci. Syariat Islam dapat benar-benar menjadi petunjuk universal dengan bentuk yang umum dan global tersebut. Syariat Islam juga dapat diterima di semua tempat dan setiap saat juga diterapkan. Hukum Islam dapat berlaku sepanjang masa. Yang kedua ada elastis. Sifat dan karakteristik hukum Islam yang kedua yakni elastis atau mudah diubah bentuknya dan mudah kembali ke bentuk asalnya. Keelastisannya mencakup di segala bidang kehidupan manusia, baik jasmani maupun rohani, baik mengenai hubungan manusia dengan Tuhannya maupun hubungan interaksi sesama manusia. Juga tuntunan mengenai kehidupan manusia di dunia dan di akhirat. Hukum Islam memperhatikan segala aspek kehidupan manusia, baik di bidang muamalah, ibadah, jinayah, siasah, dan bidang-bidang lainnya. Namun segala aturan yang diatur oleh hukum Islam itu tidak berarti pula menjadikan hukum Islam memiliki dogma yang kaku atau beku, keras, dan memaksa. Nas membuka peluang untuk memaafkan akal guna beristihad dan memiliki cara-cara yang paling sesuai bagi pelaksana dan sesuai pula dengan keadaannya. Dan yang ketiga ada universal. Universal berarti umum, berlaku untuk semua orang atau untuk seluruh dunia, bersifat melingkupi seluruh dunia. Ini berarti hukum Islam itu tidak dibatasi oleh lautan maupun batasan suatu negara. Bukti yang menunjukkan bahwa hukum Islam itu mempunyai sifat universal atau tidak harus dikembalikan kepada Al-Quran. Universal hukum Islam ini dinyatakan oleh Al-Quran sendiri yang berbunyi, dan tunduklah kami mengutus kamu melainkan untuk rahmat semesta alam. Quran Surat An-Nabiyah ayat 107. Dan kami tidak mengutus kamu melainkan kepada umat manusia seluruhnya sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Quran Surat As-Saba ayat 28. Kedua ayat Al-Quran di atas menyatakan bahwa syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad bukanlah dikhususkan untuk orang Arab saja, namun berlaku bagi seluruh umat manusia yang ada di seluruh dunia. Dan yang keempat ada dinamis. Dinamis dalam KBBI dijelaskan makna dari kata dinamis adalah penuh semangat dan tenaga sehingga cepat bergerak dan mudah menyesuaikan diri dalam keadaan dan sebagainya. Kedinamisan hukum Islam terletak pada dasar-dasar yang menjadi dasar dan tiang pokok bagi hukum. Dasar-dasar dan pokok itulah yang menjadi sumbu kekuatan, kelemahan, kemudahan, dan kesukaran dalam menetapkan hukum Islam. Sesuai dengan tabiat manusia yang tidak menyukai beban yang membatasi kemerdekaan, sehingga manusia memperhatikan beban hukum Islam. Manusia tidak akan bergerak untuk mengikuti perintah jika perintah itu tidak dapat menawarkan hatinya atau mempunyai daya dinamika. Syariat Islam dapat menarik manusia dengan amat cepat dan manusia bisa menerima dengan ketetapan hati karena Islam menghadapkan pembicaraan kepada akal dan mendesak manusia bergerak dan berusaha serta memenuhi kehendak fitrah dan sejahtera. Sebagaimana hukum Islam menuju kepada toleransi, persamaan, kemerdekaan, menyuruh untuk berbuat ma'ruf dan mencegah munkar. Sendi-sendi dari kedinamisan hukum Islam adalah: 1. Meniadakan kepicikan. 2. Menyedikitkan tukfas. Ketiga, mensyariatkan hukum dengan cara berangsur-angsur. Keempat, memperhatikan kemaslahatan manusia. Yang kelima, mewujudkan keadilan yang merata. Selanjutnya, sistematis. Syariat Islam bersifat sistematis, artinya ia mencerminkan sejumlah doktrinnya berkaitan dan berhubungan di antara satu dengan lainnya secara logis. Beberapa lembaga saling berhubungan satu dengan lainnya. Perintah sholat di Al-Quran selalu diiringi dengan perintah menunaikan zakat. Perintah untuk makan dan minum diiringi dengan kalimat tetapi jangan berlebihan. Demikian pula dengan lembaga pengadilan dalam Islam tidak akan memberikan hukuman potong tangan bagi pencuri bila keadaan masyarakat sedang kacau dan
terjadi kelaparan, tidak akan memberikan hukum rajam bagi pezina dan kebiasaan berpakaian yang belum ditetapkan sebagaimana yang dikehendaki oleh hukum Islam itu sendiri. Hukum Islam dengan lembaganya demikian saling berhubungan satu sama lain. Hukum Islam tidak akan bisa dilaksanakan apabila ditetapkan sebagai dan ditinggalkan sebagai lainnya. Dan yang keenam ada hukum Islam bersifat ta'abudi dan ta'akuli. Al-Syaitibi menyatakan bahwa ta'abudi adalah suatu di mana tujuan hukum dalam melembagakan hukum untuk membebaskan mukallaf dari perintah-perintah hawa nafsu atau hawa agar dia menjadi hamba Tuhan dengan sukarela. Bersifat ta'abudi. Lebih jelasnya, ta'abudi adalah suatu bentuk ibadah yang tujuan utamanya untuk mendekatkan diri kepada Allah, yakni menerima kepada dan segala konsekuensinya berupa ibadah yang mengandung sifat ta'abudi murni. Artinya, maka yang terkandung di dalamnya tidak dapat dinar atau khairu ma'akulu anama atau suprarasional. Contohnya, sewaktu Umar melaksanakan haji bersama Rasulullah mencium batu Hajar Aswad. Melihat hal itu, berucaplah Umar, kamu hanyalah sebuah batu. Jika aku tidak melihat Rasul menciummu, niscaya tidak akan aku lakukan hal ini. Yang terakhir ada bersifat ta'akuli. Kedua, yakni ta'akuli berbentuk dalam bidang muamalah. Ta'akuli ini bersifat duniawi yang maknanya dapat dipahami oleh nalar atau rasional, maka manusia dapat melakukannya dengan bantuan nalar dan pemikiran manusia. Ilat dari muamalah yang bersifat ta'akuli dapat dirasionalkan dengan melihat adanya maslahat atau mudarat terkandung di dalamnya. Suatu dilarang karena adanya di dalamnya.